102,4 FM. Jualan bang. Selamat datang di 102,4 FM. Jualan bang. Yes, gua jualan suara di malam hari. Mungkin kayak politikus yang ingin mendapatkan suara lebih di pagi hari ya. Kalau gue malam hari. And anyway, kenalin gue Uus. Dan kalau boleh cerita, gue itu dulu sempat jadi penyiar malam selama kurang lebih 2 tahun di Ardan, yaitu adalah di Siliwangi, siapin selimut wangi. Walaupun gue yakin kebanyakan dari pendengarnya kalau nggak selimut ya, kalau nggak bau apak ya bau peju gitu, atau bau keringat orang lain. Tapi anyway, itu nggak bisa diomongin di radio, makanya gue seneng banget, gue excited banget untuk kembali lagi memulai hal yang membuat gue nyaman saat itu adalah siaran malam. Dan memang cuma slot itu yang kosong gitu, karena gue waktu itu tidak dapat kesempatan di jam-jam prime time gitu. Oke? Jadi thank you buat teman-teman yang sudah dengerin atau nonton gitu. Tapi gue rindu di malam hari dengan backsound yang mendayu gitu, kayak ya suaranya juga harus kayak gini gitu, suara bawah. Nggak tahu kenapa ya, karena suara bawah itu mungkin bawah itu identik dengan humble gitu, jadi kita bisa menerobos semua lapisan masyarakat dan segala mood gitu mungkin ya. Dan ini bukan suara yang diganteng-gantengin, ini emang suara gue siaran ketika gue lagi di Ardan gitu. Dan itu ketawanya juga nggak boleh. Nggak boleh, karena pasti dimarahin produser dan senior. Jadi ya nikmati saja, ini bukan fake, ini bukan apa, tapi ya inilah bentuk siaran malam gue. Dan gue kangen gitu, jujur aja gitu. Dan yang paling gue senangi adalah ketika malam hari adalah saat mereka sedang beristirahat gitu, saat mereka sedang ya dari rutinitas yang seharian banget, entah ada masalah, entah ada kebahagiaan di hari yang sama gitu. Mereka cenderung lebih rileks ketika curhat di jam-jam 12, jam 1 gitu. Dan sebagai penyiar malam tuh kayak bangsat gitu, kayak kenapa sih harus diganteng-gantengin suaranya gitu, kenapa sih harus ngasih solusi yang mereka udah tahu gitu. Dan gue pernah dimarahin gara-gara gue bilang gitu ke orang yang curhat sama gue, kenapa bang gue udah usaha apa segala macem sama seorang perempuan, tapi ternyata dia lebih memilih orang lain. Ya gue bilang aja, mungkin lu jelek kali gitu. Mungkin lu gak punya mobil gitu, mungkin motor lu jelek gitu. Dan gue dimarahin. Dia bilang kayak, lu gak boleh kayak gitu, katanya lu pengen didengar sama orang lain gitu. Tapi kalau kayak gitu caranya, orang tuh pada kabur, gak bakal dengerin lo lagi gitu. Terus gue bilang, loh bukannya ketika gue di training lo bilang kita harus ngasih solusi berdasarkan apa yang kita lihat gitu, kita alami, kita pernah lewati gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang menurut gue salah dari training gitu, karena ternyata tidak sesuai dengan apa ya, prakteknya mengkhianati trainingnya gitu. So, barusan gue sekitar 2 jam, 3 jam yang lalu gue posting di Instagram gue, di US biasa aja. Silakan kalau yang mau curhat atau mau cerita soal apapun gitu. Dan ternyata menarik, ada beberapa yang nanya, ada yang beberapa yang statement, ada yang ada di situ. Dan gue ngerasa, wow ini ya, maksudnya kayak back to the roots, menjadi seorang penyiar malam gitu. Dan respectfully buat Eda, thank you banget, lu menjadi penyiar malam favorit gue. Dan semoga lu betah dan terus dipercaya buat megang malam. Your energy in the night time is very very
punctual gitu, suara lu yang dibutuhin malam hari. Dan gua jujur saat mendengar Eda siaran tuh kayak, iya kenapa gua nggak coba bikin konten kayak dulu lagi saat gua dulu ngerintis karir gua berawal dari seorang penyiar malam. Oke, kita akan langsung bacakan saja teman-teman yang mungkin tadi udah nanya, dan sorry banget kalau nggak semuanya bisa gue bacain karena ya durasi juga gitu, dan kita pengen kayak dalam 1 jam itu penyiar punya 4 cut gitu. Dalam 1 cut itu biasanya ada sekitar 4 menit 5 menit ngomong lah gitu, sisanya lagu, bumper, iklan gitu. Jadi ya kalau dijumlahin dalam sejam itu kita cuma 4 kali sampai 4 sampai 5 kali naik lah gitu, dan itu per 5 menit. Jadi kayak kita bikin ini sejam, jadi kayak gua kayak siaran 2 jam gitu dengan durasi ini tanpa lagu ya. Oke, kita akan langsung bacakan saja beberapa teman-teman biasa aja yang udah sharing cerita-ceritanya di sini. Yang pertama, Bang, gue udah pacaran 4 tahun tapi diselingkuhin 3 kali. Padahal udah nerima masa lalunya dan keluarga udah saling kenal. Dan menurut gue ini hal yang paling lumrah ya. Memaafkan tapi dikhianati lagi gitu. Dan ada sebuah teori psikologis lah ya gitu. Orang yang melakukan kesalahan itu akan cenderung lebih emosional, akan lebih temperamental dibanding orang yang dilakuin salah sama dia gitu. Jadi terkadang orang yang melakukan kesalahan itu bukannya membaik tapi memburuk gitu, karena dia punya kayak pengen membuktikan kalau dia sudah berubah, ingin membuktikan kalau dia sudah membaik. Tapi di sisi lain, orang yang dilakuin salah sama dia itu menyimpan luka. Oke. Jadi kadang-kadang perubahan dia itu tidak terlihat karena luka yang diberikan sebelumnya udah keburu dalam, udah keburu beleber kemana-mana, lukanya udah borok kemana-mana gitu. Jadi mungkin salah satu alasan dia nyelingkuhin kamu 3 kali ya karena itu ya, karena dia ngerasa dia sudah berubah tapi kamunya masih mengingat traumanya. Jadi dia gak ngerasa gak dihargain, dan akhirnya dia melakukan hal yang sama lagi gitu. Oke ya. Dan kalau itu kurang untuk melegakan lu, ya bangsatin aja, bangsat gitu. Aduh, enak banget siaran malam bisa ngomong bangsat ya. Dan selanjutnya, halo Bang Uus, gue udah mau 3 tahun di Jakarta, jarang pulang juga, baru kali ini ngerasa homesick. Ini yang dulu pernah gue rasain ketika gue kuliah di Bandung, dan gue tidak punya uang untuk pulang ke Ciledug gitu. Dan ada beberapa hal yang gue pertimbangkan soal homesick gitu. Yang dulu gue pernah homesick dan gue pulang ke rumah, ternyata rumahku sudah berbeda. Bukan berbeda rumah dan alamat ya, maksudnya kayak kok cintanya tidak mengambang lagi gitu di udara gitu. Kok kepeduliannya tidak sama lagi, kok lebih sensitif, kok banyak yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kadang-kadang homesick itu adalah panggilan dari diri kita berdasarkan histori kita yang memanggil kita untuk pulang gitu. Padahal ya tempat kita berasal, tempat kita pulang sudah tidak sama lagi gitu. Jadi dalam hal homesick ini, kalau lu ngerasa homesick, pulang sekali 2 kali. Setelah itu lu ngerasain kayaknya kalau gua kangen sama rumah tapi ternyata rumah tidak kangen sama lu, atau berekspektasi lebih ke lu, ya akhirnya lu akan memutuskan untuk kayak ya udah, nanti aja gue pulang ketika guanya sudah bisa nerima kondisi ini gitu. Jadi ketika ntar lu pulang tidak ada dendam lagi yang lu bawa ke tempat tujuan lu, misalkan ke Jakarta gitu. Oke? Gila, masih ada nih gue nih ternyata nih jadi penyiar malam.
Gokil. Berikutnya, ini gue sengaja ya, gue tidak menunjukkan namanya karena nggak tahu, kayak kalau ada yang sensitif bisa gue bacain, kalau yang biasa aja pun juga ya lu kalau nonton konten ini berarti ya beruntung, maksudnya gitu aja ya. Kalau kita udah baik ke temen, terus temennya jahat ke kita harus apa bang? Anda bertanya ke orang yang tepat sekali nih. Kadang jahat itu relatif sih gitu. Apakah kitanya memang kadar untuk menerima rasa sakitnya tipis gitu, jadi hal-hal yang sebenarnya nggak jahat jadi kerasa jahat, atau memang kita punya kadar toleransi ke rasa sakit hati itu lumayan tebel, tapi saking jahatnya dia jadi bisa nerobos itu semua gitu. Jadi kayak anjing, padahal gue tuh susah banget sakit hati loh, tapi kok dia bisa sejahat ini gitu. Jadi ada dua itu dulu gitu. Kalau sudah bisa ditentukan, nanti kita bakal ngobrol lagi kayak kalau teman jahat tuh digimanain. Ya udah, kalau urusannya duit ikhlasin, kalau misalnya urusannya cewek ikhlasin, kalau misalnya ikhlas kurang cukup ya you just say kontol man, it's so easy and cukup tahu aja udah. Tidak harus membawa itu kemana-mana, tidak perlu trauma untuk punya teman baru. Karena ini juga terjadi di hidup gue, ada teman yang jahat ke gue, terus istri gue pernah bilang kayak, lihat nih gitu, kalau kamu terlalu sayang sama teman kamu, toh akhirnya juga kamu dikhianatin kan. Abis itu gue masih berteman seperti biasanya dengan yang lain, bahkan gue punya teman baru gitu. Terus suatu hari keluarga gue ditolong sama salah satu teman baru gue. Terus gue ngobrol sama istri gue, kalau aja rasa sakit hati gue sama temen yang jahat ini gue pendem dan gue simpen dan gue biarkan itu berlarut-larut, kita gak bakal ketemu temen yang kayak gini bun gitu. Jadi berteman pun gambling gitu. Kita tuh manusia tuh selalu gambling sama hatinya sendiri gitu. Tapi ketika lu gambling sama hati lu, entah itu buat teman atau buat pasangan, percayalah kalau lu menang gede, lu akan menang gede. Kalau lu kalah gede, lu bakal kalah gede gitu. Dan beberapa hal yang gue lihat adalah lu tahu kapan harus berhenti mempertaruhkan hati lu gitu. Lu harus tahu kapan lu ninggalin meja judi itu gitu. Oke? Anjing, mantep banget nih gue jadi penyiar malam nih. Udah kerasa belum penyiar malam yang vibesnya kayak gila ya? Bang, masa gue minta motivasi sama orang bisu, tapi dikasihnya omongan yang kagak jelas. Wah, gila. Tercium. Followers MLI. Thanks to you who always inspire me and tell me how to be grateful no matter what. Bless your life, bro. Yang kayak gini-gini tuh kadang dalam hati gue ya, kayak did I deserve this gitu? Do I deserve this gitu? Kayak karena apapun yang gue lakukan di sosial media, apapun yang gue omongin di podcast atau dimanapun jadi bintang tamu apa segala macam, tidak ada niatan sama sekali untuk menginspirasi gitu, cuma sekedar bercerita. Tapi kalau kamu merasa itu menginspirasi, ya saya cuma bisa bilang semoga kamu bisa menginspirasi orang lain juga nantinya gitu. Ya, kita punya rumah tapi nggak selalu ngerasa pulang kalau di rumah. Biasalah orang tua bang. Ini lumayan nyentil gua sendiri sih. Ada banyak alasan kita untuk membenci orang tua kita gitu. Kayak ada beberapa sikapnya yang mungkin ya kena efek dari mungkin finansial, mungkin kesalahan di masa lalu, mungkin sakit hati sama pasangan, mungkin ada orang lain gitu. Jadi kayak masalah di rumah tuh terlalu kompleks untuk kita runut satu-satu gitu.
Dan tidak semua orang tua pun mau jujur tentang masalah yang lagi mereka hadapin gitu. Dan mau segede apapun penghasilan lu, mau sebanyak apapun jumlah umur lu, di mata mereka lu tetap anak kecil. Jadi ini lu boleh ambil boleh enggak, tapi ini yang terjadi dengan hidup gue gitu. Gue balikin omongan mereka yang mereka omongin ke gue waktu gue kecil. Nah, kita pun sadar kan kalau semakin kita dewasa, kita semakin jauh dari kata jujur gitu. Semakin kita dewasa, menjadi jujur itu semakin bodoh dan semakin goblok. Dan lu semakin dicengin orang gitu, kayak lu goblok banget sih, jangan jujur amat menjadi orang gitu. Kayak itu terjadi ketika kita dewasa gitu. Tapi coba waktu kita kecil gitu, kayak kita jujur gitu, kayak ya bu, saya mencuri gitu, dihukum, tapi ada sebuah apresiasi yang lebih gitu. Terima kasih sudah jujur gitu. Ada sebuah kebanggaan dari seorang guru ketika muridnya jujur gitu. Walaupun gak semua guru ya, cuman ada beberapa guru yang nilep uang LKS gitu, duit renang gitu. Cuman ya udahlah ya, setelah gue dewasa ya mereka juga butuh me time, butuh hobi buat hobi mereka gitu. Jadi kayak gue mulai mengerti, ya sudahlah gitu. Dan gue tahu juga gaji mereka kecil. Tapi anyway, gue balikin itu kejujuran itu ke orang tua gue gitu. Kayak kenapa sih mah makin aku dewasa semakin tidak jujur keluarga ini gitu. Kenapa sih Pah semakin aku gede gitu, semakin aku berumur, semakin tidak jujur di rumah ini gitu. Semakin banyak yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kayak kalau ada apa, jangan sampai aku membenci kalian cuma karena aku ngelihat kalian begini gitu. Setidaknya kalau kalian cerita masalahnya apa, setidaknya akunya juga akan berpikir 2 kali untuk membenci gitu. Jadi coba gitu untuk momen ini gitu, untuk lu juga gitu, untuk growing lu dengan orang tua gitu. Dan asal lu tahu ya, maksudnya umur lu sama orang tua lu tuh ya cuma terpaut 20 sampai 30 tahun gitu. Dan ketika mereka ngelawan kayak kamu jangan sok tahu ya sama hidup gitu, ya itu karena lu nggak pakai omongan yang mereka sudah kasih ke lu gitu. Tapi ketika lu ngasih sesuatu hal yang mereka pernah omongin ke lu gitu, dan itu akan sontak akan mereka jadi kayak nggak, ini harus kita jawab gitu, karena ya buat sama-sama juga gitu. Oke. Ini juga ada curhatnya ke Oyo yuk Bang Uus, wak gitu. Bercanda Oyo, hehehe. Sebagai seorang penyiar malam yang seperti ini sering muncul. Kalau di zaman sekarang kita bisa lihat akunnya. Zaman dulu tuh cuma SMS, mereka cuma nomor simpati, nomor M3, nomor XL gitu. Kalau ini aku tadi cek akunnya, tapi kekunci. Pantas sengaja ke Oyo gitu, karena kekunci gitu. Aku kekunci nih, kemana ya, ketemu di Oyo yuk gitu. Oke gitu. Tapi ini aku bacain ya, Bun tolong ya. Nah ini menarik juga. Bang, kenapa ya cewek selalu ngelarang cowok mabok padahal dia gak tahu beban cowok? Fuck. Kadang-kadang tuh hal-hal yang kayak gini tuh akan terus berulang men. Gak cuma cewek, beberapa netizen juga melakukan hal yang sama. Gak cewek gak cowok gitu. Kayak ada sebuah kepuasan, ada sebuah meaning gitu, kayak dibalik itu semua gitu. Jadi kayak oke, gue tidak bisa jadi superhero gitu. Gue tidak bisa berarti buat orang banyak. Gue bukan artis, gue bukan public figure, gue bukan influencer, gue bukan pejabat gitu. Tapi setidaknya gue pengen, wow beneran siaran malam, alarm malam, disuruh tidur.
Eh dan biasanya kayak gini-gini tuh mereka selalu berpikir kalau semua hal yang sifatnya solusi itu cuma dari ibadah gitu. Jadi sebenarnya dia ingin baik gitu. Dia ingin ngasih solusi gitu, kalau apa ya? Ya lu bisa bener gara-gara gue gitu. Cuman di sisi lain dia pun tidak mau mengerti gitu kalau sebenarnya lu juga nggak bisa cerita. Cowok itu tidak bisa cerita semua soal beban hidupnya. Sampai dia ada di ujung jurang, dia nggak bakal bisa ngomong sepenuhnya apa yang lagi dia hadepin gitu. Karena egonya laki-laki selalu pengen kayak, untuk beberapa hal ini gue nggak mau cerita biar gue hadepin sendiri gitu. Dan masalah mabuk apa segala macam, berarti lu emang nggak jujur kali sama dia dari awal kalau lu suka minum-minum gitu. Dan mungkin di sisi lain juga lu pernah mabok rese kali. Makanya dia gak mau lu mabok-mabokan, bukan karena lu pengen mabok gitu, tapi kayak emang lu pernah mabok dan rese, dan lu jadi selingkuh, dan mungkin lu jadi gak ngabarin dia, dan lu jadi bohong. Mungkin gara-gara itu. Ya I don't know, just ask yourself, right? Banyak banget tuh ya, gue juga ngalamin kok ada yang kayak gitu. Gue pun pernah jadi orang yang seperti itu gitu. Waktu cewek gue tuh yang bandel banget dan gue belum mulai minum sama sekali. Pasti ada yang tahu tuh. Bang Uus, gue perlu saran buat nanggepin cowok yang terlalu friendly. Karena gue udah terlanjur baper duluan. Oke. Sebenarnya cowok friendly itu gak bakal langsung bikin lu baper ya. Kalau secara kriteria fisik dia tidak masuk di mata Anda. Gak mungkin cuma kayak dia friendly terus lu jadi baper gitu. Enggak, pasti ada kriteria lain yang masuk gitu. Gak cuma sekedar friendly-nya gitu. So mendingan lu jujur sama diri lu sendiri gitu. Apakah sebenarnya dia tipe lu atau bukan gitu. Terkadang buat perempuan tuh, apalagi yang sudah disakiti, sangat mudah buat cowok friendly masuk ke situ. Karena mungkin cewek ini disakitin sama yang lebih kaya apa lebih ganteng. Jadi yang dia butuhin bukan kaya dan ganteng, tapi mungkin humor itu, ngejokes, atau mungkin ngobrol deep talk yang serius, atau mungkin adu referensi, entah lu sama-sama suka manga, sama-sama suka anime, suka sama-sama baca buku, atau suka traveling gitu kan. Nggak tahu, tapi intinya adalah nggak apa-apa untuk nanggapin semua cowok friendly gitu, tapi lu harus bisa ngontrol gitu. Nanti juga ada pembelajarannya kalau nanti lu bakal disakitin sama cowok friendly ini, dan lu pasti akan punya standar yang lebih tinggi lagi sama cowok nantinya, oke? Bang, gue keseret bis anjing. Kenapa bis? Aduh, ini adalah salah connect biasanya ya. Karena bis itu jalan, kalau diketokoin kan sama connect ya kan ya. Tok 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 gitu tuh berarti berangkat gitu. Tok 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 berarti berhenti gitu tuh. Pasti ada kode dari connect-nya gitu. Jadi lu kumpulin duit, lu kasih ke connect-nya. Nih bang, buat sekolah di taman connect aja. Dulu gue gak boleh ngejokes gini siaran malam. Oke. Berikutnya, bang, satu kata buat atasan di tempat kerja yang ngeselin. Oke. Coba. Ya, satu kata itu coba. Yang nantinya kita bisa buka ini, kita bedah lagi kayak, coba lu mengerti posisi atasan itu seperti apa gitu. Apakah dia baju atau dia flanel atau oh my god, ngapain jokes itu muncul coba. Tapi nggak, lu harus coba untuk mengerti atasan lu gitu. Maksudnya kayak gue sering banget ngelihat ada karyawan yang mengeluhkan bosnya tuh, wah si bosnya nih gaji telat tapi dia liburan.
Tapi dia ini, tapi dia itu, tapi dia punya ini, tapi dia punya itu. Giliran gaji karyawan tuh begini, jarang ke kantor apa segala macam gitu. Jadi gua pun pernah bertemu dengan temen gue yang punya usaha gitu. Terus gua tahu seberapa stresnya mereka gitu. Dan lu gak pernah tahu gitu kalau si bos ini tuh baru bantu siapa, karyawan yang mana gitu. Ya emang mungkin bos ini bilang ke karyawan ini untuk kayak jangan kasih tahu karyawan lain yang nanti mereka iri gitu. Kalau tahu lu dibantu gitu. Belum lagi kayak kadang-kadang dia harus nombokin gaji karyawan gitu. Terus lu ngelihatnya dia masih pakai mobil, padahal sebenarnya dia butuh mobil itu untuk ketemu klien gitu, biar dia tidak dipandang remeh karena dia ya udahlah, udah jadi rahasia umum kalau misalnya jadi pengusaha tuh ya semuanya dilihat dari atas sampai bawah gitu. Bahkan kenapa iPhone itu menjadi sangat laku ya karena yang dilihat adalah harta benda dan fisik dan yang menempel di badan lu gitu. Jadi kayak mungkin atasan lu sedang tidak baik hubungannya dengan istrinya atau dengan orang tuanya, lu nggak pernah tahu gitu, lu nggak bakal tahu juga karena lu tidak berani untuk nanya juga gitu. Tapi selalu ada ketika satu orang resign karena alasan bosnya, tapi juga ada orang lain yang bertahan di kantor itu karena alasannya bosnya gitu. Jadi ya menurut gua buat ngadepin atasan yang seperti ini yang dibilang ngeselin apa segala macam, coba aja dulu gitu. Coba ngobrol, coba ngerti, coba buat pahamin posisi dia seperti apa gitu. Oke? Solusi untuk bertahan di keluarga yang toksik, Bang, kalau ada. Apakah keluarga kamu tinggal di daerah pabrik nuklir? Enggak juga ya. Tapi ya keluarga toksik itu ada, ibu nyebelin itu ada, bapak nyebelin itu ada gitu. Gak semuanya salah anak gitu. Gak harus bertahan itu berarti lu kan defense ya. Maksudnya lu cuma menahan serangan gitu. Sedangkan keluarga itu yang apalagi yang toksik gitu, kita tahulah dalam logika sederhananya kita harus punya antitoksin gitu untuk bisa ngadepin yang toksik gitu. Jangan sampai gara-gara yang toksik ini lu jadi kebawa toksik karena kebanyakan dari orang-orang yang bertahan ya, jadi orang yang stagnan aja gitu, yang tidak dinamis gitu, yang diem aja dalam kondisi toksik, lama-lama akan menggerogoti diri dia sendiri gitu. Karena nantinya lu bakal jadi toksik ke orang lain karena toksiknya itu tuh nggak lu lawan tapi cuma lu bertahan doang gitu. Yang menurut gue adalah lu harus nyari antitoksin lu gitu. Lu harus detox gitu. Lu harus tahu kapan lu ngerasa kalau kok sifat gue mulai kayak bapak gue ya, kok sifat gue mulai kayak ibu gue yang jelek-jelek ya misalkan gitu. Kayak oke, gue harus detox nih. Apa yang harus gue lakukan biar si sifat ini tuh tidak muncul, karena ini bakal jadi jelek buat diri gue, karena gue bakal toksik buat orang lain gitu. Jadi jangan bertahan, jangan dilawan, tapi maju mundur aja gitu. Kapan lu harus tahu kayak lu maju untuk mempertahankan hak lu sebagai anak yang harus disayang dan harus dididik dengan baik gitu. Dan tapi di sisi lain juga lu harus bilang ke orang tua lu kalau lu juga harus menerima apa yang gue pengen gitu. Entah lu pengen mereka berubah atau gimana atau segala macam, seenggaknya lu udah coba itu dan masih begitu juga, gak usah bertahan, tinggalkan. Oke? Gue udah menjalin hubungan sama cewek gue yang hampir 10 tahun. Minggu besok gue akan nikahin dia. Gue adalah orang yang paling sulit ngomong selamat ya ketika ada orang yang ingin menikah, karena tidak semua pernikahan selamat. Jadi ya semoga survive, dan semoga lu menikahi dia bukan karena
gak enak udah 10 tahun. Semoga saja lu nikahin dia karena memang dialah yang jadi selera lu ketika lu punya uang nanti. Karena biasanya cowok tuh berubah selera ketika dia punya uang gitu. Jangan sampai lu nikahin dia karena cuma sekedar kasihan gitu ya. Kasihan lah nanti kalau gua putusin 10 tahun dia bakalan hancur hidupnya apa gimana. Semoga tidak ya gitu. Jadi semoga survive pernikahannya. Dan ingat, gua tahu lu udah ngejalanin hubungan lu selama 10 tahun dan itu bukan waktu yang sangat sebentar. Pernikahan itu lembaran baru, jadi jangan sampai buku lama lu lebih dominan dibanding lembaran baru lu. Oke? Gitu aja.